Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil adzim. La ma'budu bihaqqin illallah. La maqsuda bihaqqin illallah. La matluba bihaqqin illallah. La mawjuda bihaqqin illallah. La mahbuba bihaqqin illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirun para ikhwan, para sedulur kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkah inayah Allah taala pagi ini kita bisa bersama-sama untuk kembali mengaji, belajar membaca kitab. Itu kita membahas tentang apakah seseorang itu boleh disebut mursyid atau tidak, dan apakah seseorang itu pantas disebut mursyid atau tidak, dan apakah seseorang itu sah menjadi mursyid atau tidak. Kenapa sebabnya? Karena menurut saya ada mungkin di antara para jemaah thariqah atau ikhwan thariqah yang mursyidnya wafat, tetapi mursyidnya tersebut tidak menunjuk mursyid penggantinya ketika mursyid tersebut masih hidup, sehingga mengakibatkan ada pertanyaan-pertanyaan di antara para jemaahnya, siapa mursyid penggantinya dan sebagainya, dan kadang menimbulkan pertanyaan, apakah itu yang mengaku menjadi mursyid pengganti itu mursyid atau bukan, sah atau bukan. Dan ini para ikhwan semuanya, para ikhwah semuanya, para akhwat semuanya, ini tidak boleh terjadi dalam thariqahan. Kenapa sebabnya? Karena ilmu thariqah adalah ilmu yang menjadikan seseorang husul kepada Allah Ta'ala. Dan tentang ilmu thariqah ini semuanya jelas ada dalilnya, ada kitabnya, ada ulama-ulama thariqah. Jadi sangat tidak pantas kalau kita ini ada persoalan yang mengakibatkan perpecahan hanya karena ketidaktahuan kita dalam dalil-dalil thariqah. Padahal semua itu bisa terjawab di dalam kitab-kitab thariqah. Maka baik para hadirin, akan saya coba untuk bacakan. Mohon maaf jika ada kesalahan membaca dan dalam surahannya, karena saya ini masih belajar dan orang yang tidak mahir dalam kitab dan dalam agama. Di dalam kitab ini, musannif hazal kitab, yaitu kitab Al-Anwarul Qudsiyah, yaitu Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu menjelaskan, wa min surutihim alla yajlisu fi maqamil masyikhati illa in ajlastahum ustazuhum. Wa min surutihim, dan diantara syarat-syarat seseorang menjadi mursyid dan syarat-syarat seseorang yang bisa mencapai kedudukan atau alla yajlisu fi maqamil masyikhati, menjadi seorang mursyid menggantikan gurunya yang mursyid, yaitu terjadi jika illa in ajlasahum ustazhum, jika orang tersebut diposisikan, didudukkan, diberi makom, ditunjuk menjadi khalifah atau menjadi mursyid penggantinya. Lalu dengan cara apa mursyid yang hidup tersebut mengangkat seseorang di antara murid menjadi mursyid? Yaitu bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa lihat apakah mursyid yang hidup tersebut menjelaskan, mengucapkan
kepada seseorang menjadi penggantinya. Dan lebih utama lagi disaksikan bahwa beliau ditunjuk menjadi khalifah, menjadi mursyid untuk meneruskan ruhani kepada jemaah-jemaahnya, bimbingan ruhani kepada jemaah-jemaahnya secara lisan. Dan itu lebih utama dengan disaksikan, ada syahidnya. Kalaupun itu tidak terjadi dengan lisan mursyidnya, maka ada yang kedua caranya, yaitu mursyid tersebut mengangkat seorang penerusnya atau khalifahnya di antara para muridnya dengan cara tulisan surat yang bisa dibaca oleh semuanya, yang isi surat tersebut yaitu menetapkan atau mengangkat atau menunjuk si fulan menjadi mursyid, menggantikan dirinya untuk membimbing ruhani-ruhani jemaah-jemaahnya. Bagaimana jika seorang mursyid tidak menunjuk murid yang menjadi mursyid penggantinya, baik dengan lisan atau dengan tulisan? Maka bisa jadi seseorang di antara ahli thariqah menjadi mursyid. Itu dengan cara yang kedua. Di sini Syekh Wahab Asy-Syarani menjelaskan, au nabihum min tariqil kasfihi murruhani, atau murid tersebut ditunjuk oleh Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui perjalanan thariqahnya dengan cara kasab ruhani. Kasab ruhani ini baik secara mimpi maupun secara nyata, fil yaqdati atau tajasud. Lazim di dalam thariqah kejadian ini disebutnya fuyudatul ilahiyah. Ada fuyudah dari Allah, sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad mulai mimpi atau tajasud kepada seseorang, dan Nabi Muhammad SAW mengangkat seseorang menjadi mursyid dengan tentu dengan hirqah. Di dalam tarekat dikenal jika seseorang diangkat menjadi mursyid itu ada hirqah. Nah, biasanya lupa turban hirqah. Itu tanda-tanda nyata, bukti nyata sebagai mursyid yang dia berhak untuk membimbing, menjadi murabi para jemaah-jemaah thariqah yang mengajak dia menuju Allah, menjadi wusul pada Allah Ta'ala. Dan jika tidak terjadi dua perkara tadi, tidak ditunjuk oleh mursyid atau tidak ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW melalui kasyaf ruhani, maka yang ketiga ini bisa dengan cara disebutkan di sini, au yujlisuhum rabbuhum bima alqi ilaihim fi sirihim min tariqil ilhami sahih, atau dia ditunjuk, didudukan, diberi makom sebagai mursyid oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuannya dengan Allah kepada dirinya, fisirim, di dalam sir orang tersebut, dari perjalanan ilham yang sahih. Jadi bukan perjalanan ilham yang tercampuri atau terkontaminasi oleh hawa nafsu. Dan yang ketiga ini tentunya para hadirin, para sahabat, para ikhwan, para akhwat, ini tidak terjadi kepada manusia biasa. Mestinya ini terjadi kepada seorang yang punya kedudukan rohani yang tinggi, spiritual yang tinggi, yang sudah busuk pada Allah, yaitu biasanya ini menjadi sudah terjadi terhadap seorang waliullah. Karena hanya seorang waliullah saja yang bisa menangkap melalui sirnya apa-apa yang terjadi dari Allah Ta'ala, yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya melalui sirnya, melalui zokihan, melalui rasanya, lewat ilham yang sahih. Karena kalau bukan seorang wali, maka sangat sulit untuk menerima ilham dari Allah Ta'ala. Dan selanjutnya para hadirin, pentingnya kita mengkaji kitab ini agar kita mengetahui bahwa alangkah berbahayanya seseorang yang tidak ditunjuk mursyid melalui tiga cara tadi, kemudian orang tersebut mengaku dirinya mursyid hanya berdasarkan asumsi dirinya atau mengklaim dirinya atau melegitimasi pemikirannya menjadi sebuah kebenaran. Ini sangat luar biasa
berbahaya. Karena thariqah yang kita ketahui adalah ilmu yang menuntun seseorang melalui mursyidnya menuju usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang ruhani, ilmu tentang spiritual, ilmu tentang batinnya seseorang, ilmu tentang ruh. Yang tentu ini tidak sembarangan bisa diatur oleh orang yang bodoh. Ini harus oleh orang yang mengenal Allah, oleh seorang mursyid, oleh seorang khalifah yang memang dia sudah ditunjuk untuk menjadi murabi, agar orang yang dibimbingnya ini bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Rohaninya bisa nyampe kepada Allah, bisa nyampe kepada alam lahut, bisa nyampe ke alam jabarut, bisa nyampe ke alam mulki, bisa nyampe ke alam malakut. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Wahab Asy-Sya'rani, yaitu li anna syekha idza lam yakun arifan bi tariqatis suluk wa dawa'il muridina wa jalasa yurabbil muridina bima yakhudhu bi tariqil kutubi talaban li ri'asati ahlaka nafsahu wa ahlaka man tabi'ahu. Li anna syekha, karena sesungguhnya seorang mursyid idza lam yakun, tatkala tidak ada kepadanya arifan, kemakrifatan, kearifinan, keawalian dengan perjalanan suluk thariqahnya, dan tidak ada kepadanya wadawa ilmuridina, perjalanan ruhani yang bisa menyembuhkan hati muridnya, wajalasa yurabil muridina, sehingga bisa menjadikan kedudukan bimbingan kepada muridnya agar bisa usul pada Allah, maka khawatir itu akan menjadi sebuah sandaran thariqah menjadi tujuan atau mengakibatkan untuk mencari jabatan, tolaban liri asati. Ini bahaya sekali, dan ini dikhawatirkan juga akan menimbulkan sebuah efek, sebuah akibat ahlaka nafsahu, kehancuran bagi diri orang tersebut yang ngaku mursyid, dan juga akan mengakibatkan wa ahlaka man tabi'ahu, kehancuran ruhani kepada orang-orang yang mengikutinya, artinya jemaahnya atau muridnya. Maka para hadirin, dari kitab ini, dari dalil ini sangat jelas bahwa persoalan seseorang menjadi mursyid, persoalan seseorang apakah menjadi penerus mursyid atau tidak, ini sangat jelas ada di dalam kitab kuning ini, dijawab oleh Syekh Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab ini, dalam Anwarul Qusyah. Maka sangat naik para saudara, para hadirin, jika ada sebuah kejadian seseorang bertanya-tanya apakah dia jadi mursyid atau tidak, apakah dia mengganti mursyid saya atau tidak. Mestinya tidak pernah harus terjadi hal seperti itu, pertanyaan seperti itu, karena semua ahli thariqah selayaknya seyogianya memahami ilmu tentang thariqah yang berdasarkan dalil. Maka ketika seseorang menjadi mursyid pun, itu pun harus diperkuat oleh dalil yang ada di dalam kitab-kitab thariqah, di antaranya kitab Anwarul Qusyah ini yang karangan Wahab Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi tentang mursyid tidak bisa menjadi klaim dirinya atau legalisir dirinya atau asumsi menjadi sebuah dalil kemursidan, tidak boleh. Karena thariqah ini jelas, ilmu thariqah jelas, tidak samar, tidak sumir, karena dalam ilmu thariqah ada referensi kitab, ada dasar hukumnya, ada dalil, yaitu dalil kitab-kitab thariqah bisa diketahui melalui kitab Mafakhirul Aliyah atau Inaratud Duja atau Jami' Usul fi Auliya atau Khatmul Auliya atau Sirrul Asrar Syabul Qadir Jalani atau kitab Anwarul Qusyah yang sedang kita baca ini. Maka oleh karena itu para hadirin, mari kita sangat berhati-hati agar menjaga kemurnian thariqah, kemurnian mursyid, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kemursidan. Kita bersama-sama belajar dan kita kembali kepada kitab thariqah dalam menjawab semua urusan yang berkaitan dengan thariqah.
Dan saya berdoa pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semuanya, dan dosa-dosa orang-orang yang mengaku-ngaku mursyid, dan dosa seluruh umat Islam. Dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua, dan memberikan kita kasih sayangnya, dan menjadikan kita orang-orang yang takwa dan bermanfaat kepada umat manusia, dan menjadikan kita penguat agama Islam dan penguat umat Islam. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.